Sok. Sudah. Sokji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rancang Bangun Digital akan menjelaskan tentang metode design thinking dan bisnis model kanvas. Di sini saya Muhammad Haji Pangestu dengan NRP 21202244 sebagai leader. Terus ada Arik Ihsan Pradana, kemudian ada Ahmad Faiz Ali Muzakir, ada Dipta Rama, terus yang terakhir ada Muhammad Wildan Haikal. Untuk slide pertama akan saya serahkan kepada teman saya. Untuk penjelasan pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis peluang bisnis dengan pendekatan design thinking. Yang pertama ada empathize. Apa itu empathize? Empathize merupakan proses memahami kebutuhan pasar dengan melakukan market research. Contohnya seperti wawancara atau penyebaran kuesioner. Di sini target penggunanya yaitu pemilik rumah pribadi yang ingin berenovasi atau membangun, UMKM yang butuh desain toko atau kafe, developer skala kecil sampai menengah, arsitek dan kontraktor lokal yang ingin tampil di platform. Insight penggunanya, bingung mencari arsitek yang cocok, takut ditipu atau hasil tidak sesuai ekspektasi, tidak punya waktu bertemu langsung, ingin bertransparansi progres dan biaya. Yang kedua ada define. Define merupakan proses menentukan permasalahan pasar dengan memanfaatkan hasil penelitian dan observasi pada tahap empathize. Define-nya di sini bagaimana RBD dapat membantu pemilik rumah dan pengguna menemukan arsitek yang tepat dengan proses yang mudah, transparan, dan terpercaya. Oke, selanjutnya ada ideate. Apa sih ideate itu? Ideate itu merupakan proses pengumpulan ide untuk memecahkan permasalahan pada tahap define. Contoh-contohnya adalah yang pertama ada brainstorming, terus mind mapping, analogi dan metode, dan prototyping idea. Beberapa ide solusi yang kita kemukakan, pertama adalah fitur matchmaking arsitek berdasarkan preferensi dan lokasi, lalu tracking progress proyek real time dengan notifikasi otomatis, lalu konsultasi online via video call, lalu sistem rating dan review untuk mitra, serta digital kontrak dan sistem pembayaran dengan cara yang aman. Selanjutnya ada prototype. Prototyping ini adalah tahapan yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang telah disusun pada proses ideate. Nah, yang kita keluarkan prototype-nya adalah yang pertama wireframe aplikasi seperti flow pemesanan, terus ada pilihan arsitek, terus ada progress bar proyek, lalu melakukan mendesain mockup UI halaman untuk konsultasi online, lalu mendesain tampilan dashboard untuk mengupload portofolio dari berbagai mitra, dan yang terakhir adalah landing page dengan CTA untuk klien dan mitra. Itu adalah seperti kita menyuruh mereka untuk registrasi kepada aplikasi kita. Selanjutnya ada testing ini merupakan tahapan untuk mengetahui respon setelah dilakukan perbaikan atau setelah diberikan kepada klien uji tes gitu. Yang pertama seperti lakukan user testing pada mockup UI atau UX menggunakan aplikasi Figma misalnya, lalu meminta feedback dari target pengguna seperti klien dan mitra. Lalu yang terakhir adalah validasi apakah fitur yang ditawarkan benar-benar menyelesaikan masalah mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ketua saya. Masuk ke bisnis model kanvas. Yang pertama itu ada key partner. Yang pertama kita bekerja sama dengan vendor bahan bangunan sebagai penyedia material bangunan bagi pengguna dan kontraktor. Kedua itu ada IAI atau Ikatan Arsitek Indonesia, yaitu sebagai pembantu dalam proses verifikasi arsitek yang tergabung di platform. Terus ada universitas atau institut sebagai sumber rekrutmen sumber daya manusia mahasiswa desainer muda berbakat.
Terus selanjutnya ada kontraktor lokal sebagai pelaksana teknis pembangunan berdasarkan desain yang dibuat oleh arsitek. Kemudian ada influencer arsitektur atau desain sebagai untuk meningkatkan awareness dan promosi platform melalui media sosial. Yang terakhir tuh ada payment gateway seperti bank, GoPay, Dana, dan lain-lain sebagai untuk memfasilitasi transaksi yang aman, mudah, dan transparan antara klien, arsitek, dan kontraktor. Terus masuk ke key activity, di sini kita yang pertama tuh ada pengembangan dan maintenance untuk membangun dan memperbarui platform digital seperti website atau aplikasi agar tetap stabil, user friendly, dan aman. Kedua tuh ada onboarding mitra atau karyawan. Proses perekrutan dan pelatihan arsitek, kontraktor, atau staf operasional agar siap bekerja sebagai sesuai standar platform. Ketiga tuh ada kolaborasi dengan vendor, yaitu menjalin kerjasama dengan vendor bahan bangunan, kontraktor, payment, gateway, dan lain-lain. Yang terakhir ada branding dan promosi untuk meningkatkan awareness dan menarik pengguna baru melalui kampanye digital, media sosial, dan kerjasama influencer. Selanjutnya ada key research. Di sini kita yang pertama itu ada tim inti seperti pengembang, marketing, dan lain-lain. Fungsinya itu menjadi penggerak utama operasional dan pertumbuhan bisnis. Pengembang sebagai pembangun dan menjaga platform digital. Terus marketing untuk mengelola promosi, komunikasi, dan strategi pertumbuhan pengguna. Terus ada yang kedua tuh mitra berkualitas seperti arsitek, kontraktor, dan vendor yang terkurasi memastikan layanan berkualitas. Terus ada platform digital merupakan produk utama tempat interaksi pengguna. Terus ada branding dan sosial media yang berfungsi untuk membangun citra merek yang kuat dan membedakan dari kompetitor. Dan juga sarana utama promosi dan edukasi pasar. Yang terakhir ada database vendor atau mitra sebagai untuk menyimpan data penting seperti profil arsitek, kontraktor, vendor, dan riwayat proyek. Terus digunakan untuk mencocokkan pengguna dengan mitra yang relevan untuk mendukung sistem evaluasi, review, dan tracking performa mitra. Selanjutnya. Oke, terima kasih Aziz. Cek. Oke, selanjutnya itu ada value propositions atau proposisi nilai. Jadi value proposition itu apa nilai utama yang ditawarkan ke pelanggan dan masalah apa yang kita selesaikan. Jadi nilai apa yang kami tawarkan? Pertama itu kami hadir sebagai one-stop platform. Artinya semua kebutuhan desain arsitektur bisa diakses dalam satu tempat tanpa harus repot pindah-pindah layanan. Kemudian semua bisa diakses lewat aplikasi maupun website, jadi klien bisa berkonsultasi kapan saja dan dari mana saja. Salah satu kekuatan yang kami andalkan itu salah satunya itu kemampuan untuk mencocokkan klien dengan arsitek yang paling sesuai secara cepat dan juga akurat. Lalu dari sisi efisiensi, kami sangat menekankan penghematan waktu dan biaya melalui sistem yang sudah terintegrasi secara menyeluruh. Kami juga menyediakan konsultasi online tanpa harus ada pertemuan langsung. Ini sangat membantu untuk klien yang mobilitasnya cukup tinggi dan tidak terlalu memiliki banyak waktu untuk bertemu secara offline. Dan yang paling penting, semua ini kami jalankan dalam proses digital end-to-end, mulai dari pengisian brief, proses desain, revisi, hingga hasil akhir. Semuanya digital, cepat, dan terdokumentasi. Kemudian kita memiliki customer relationship. Bagaimana cara kami bangun hubungan dengan klien? Hubungan dengan klien bagi kami bukan hanya soal menyelesaikan proyek, tapi bagaimana kami tetap hadir bahkan setelah proyek selesai.
Kami menyediakan pelayanan after project seperti garansi desain, revisi, hingga survei tambahan jika dibutuhkan. Kami juga memberi diskon khusus untuk klien yang terus menggunakan layanan kami, dan salah satu fitur yang kami hadirkan itu merupakan sistem progress tracking langsung dari akun pelanggan. Jadi klien bisa memantau sejauh mana proyek mereka berjalan tanpa perlu menanyakan satu persatu. Itu dapat mendukung efisiensi waktu yang mungkin sangat berharga bagi pelanggan. Dan tentu saja kami melengkapi semua itu dengan notifikasi otomatis sehingga setiap perkembangan proyek langsung sampai ke klien secara real time. Selanjutnya kita memiliki selanjutnya ada channels, yaitu saluran yang kami gunakan untuk menjangkau klien. Untuk menjangkau target pasar, kami memaksimalkan kekuatan iklan digital, baik melalui mesin pencari seperti Google atau Yahoo atau yang lainnya, ataupun media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lainnya juga. Tapi tidak hanya itu, kami juga menjalin relasi dengan komunitas lokal seperti IAI, universitas, ataupun influencer-influencer arsitektur dan desain. Karena kami percaya bahwa desain dan arsitektur selalu memiliki konteks lokal yang kuat. Layanan kami beroperasi penuh melalui aplikasi dan website sebagai pusat interaksi utama, dan tentu kami juga aktif membangun brand melalui sosial media agar kami tetap terhubung secara konsisten dengan calon klien dan juga mitra. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hamada Faiz. Baik, selanjutnya di sini ada customer segment, di mana customer segment merupakan kelompok dari pelanggan. Di sini kami memiliki beberapa target dari kelompok pelanggan. Yang pertama yaitu pemilik rumah atau pribadi yang ingin membangun atau merenovasi. Lalu ada UMKM atau bisnis kecil yang butuh untuk mendesain toko milik mereka. Bisa juga kafe. Lalu ada juga developer perumahan dengan skala kecil hingga menengah. Selanjutnya ada freelancer atau kontraktor lokal yang juga di sini sebagai mitra kami. Lalu ada arsitek atau desainer yang butuh platform untuk showcase. Oke, selanjutnya cost structure. Di sini biaya yang digunakan untuk kelancaran operasional dari bisnis kami. Yang pertama adalah untuk hosting platform, server ataupun domain. Di sini dilakukan pembayaran kira-kira tiap 1 tahun sekali. Lalu ada juga untuk biaya marketing. Di sini termasuk iklan dan juga branding. Lalu untuk gaji karyawan tiap bulannya. Lalu juga untuk biaya legal dan juga administrasi. Kemudian dari poin revenue streams, di sini bagaimana kami bisa menghasilkan uang, keuntungan. Yang pertama dari fee atau komisi yang berbasis persenan dari nilai suatu proyek. Lalu juga ada dari penjualan digital asset. Di sini termasuk template, preset, juga catalogs, dan lain-lain. Lalu juga yang terakhir dari partnership kami dengan vendor atau supplier. Di sini vendor atau supplier ini menjadi pendukung dari jasa bisnis kami. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada ketua kami, Haji Pangestu. Nah, mungkin sekian saja penjelasan atau pemaparan dari presentasi kelompok rancang bangun digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.